Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kami berdoa semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat saja dan bersukacita dalam Tuhan. Kali ini saya akan bawakan satu firman Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, yang pernah menyembuhkan orang lumpuh. Terdapat di dalam firman Tuhan Markus 2. Kita mulai dari ayat pertama, dia katakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus maksudnya. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Artinya orang berbondong-bondong sampai rumah itu penuh untuk melihat Yesus karena dikatakan akan datang ke Kapernaum. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ayat 3. Yesus maksudnya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, orang banyak itu. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Nah, ini diceritakan yang sedang digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Semakin banyaknya orang, tadi penuh sampai di pintu, 4 orang itu yang memboyong orang lumpuh tadi tidak bisa masuk. Lalu mereka mencari akal. Ayat berikutnya, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Ya, atap di atas, mereka naik ke atasnya. Lalu sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Waktu mereka diangkat tadi itu di atas, dibotong dengan kilam, dengan kasur-kasurnya oleh 4 orang itu. Saya ulangi, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saudara-saudaraku, orang yang lumpuh itu mempunyai keyakinan Yesus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan sakitnya, yaitu lumpuh. Demikian imannya, demikian kepercayaan sehingga dia menyuruh orang mengangkat dia lalu membawa kepada Yesus. Di ayat 6 dia katakan demikian kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita mengetahui semua masalah yang ada di muka bumi ini, sakit, penyakit, ya, problema atau apapun itu semua oleh akibat daripada dosa. Tetapi iman yang dimiliki oleh orang yang lumpuh ini, saya harus datang kepada Yesus. Saya harus datang kepada Tuhan dan mengampuni dosa. Yang pertama, Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 6. Tetapi ada yang terjadi. Ayat 6 demikian. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Nah, di antara mereka itu yang berkumpul banyak, ada ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Yang sedang berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Mengapa Yesus ini berkata begitu? Dapat mengampuni dosa? Siapa emang dia? Lalu mereka sebut, ia menghujat Allah. Ahli Taurat itu mengatakan menghujat Allah.
Ada banyak juga sekarang ini di muka bumi ini orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Malah disebut dia adalah manusia. Manusia biasa yang bukanlah Tuhan. Ahli Taurat mengatakan Yesus menghujat Allah. Pada saat ini juga banyak orang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Tentu memperolok-olok bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Ia menghujat Allah, kata orang ahli Taurat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dalam hal ini mereka masih buta. Kenapa dia harus lahir dan kehidupan di muka bumi ini kurang lebih 30-an tahun dan dia menyampaikan kabar, menyembuhkan, mendoakan, memberikan mujizat kepada Tuhan. Tetapi dikatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Nah, ini yang Yesus katakan, ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati Yesus, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada ahli Taurat maksudnya, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ini pertanyaannya kepada ahli Taurat itu. Oleh karena tidak percaya kepada Yesus. Demikian juga saat ini, Yesus tidak ada di muka bumi ini secara fisik manusia. Tetapi ia hadir di mana saja pun ketika kita datang berdoa kepadanya. Dia akan mengerti apa yang kita pikirkan. Siapapun yang ada di muka bumi mengerti apa yang kita pikirkan. Seandainya pun kita mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, dia tahu pikiran kita. Tetapi ini yang dikatakan kepada ahli Taurat itu. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pada saat Yesus berada di muka bumi ini, dia mengampuni dosa, menyembuhkan orang yang sakit, dan seterusnya. Dia katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, yaitu Yesus sendiri. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini-begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudaraku, ada banyak mujizat yang terjadi ketika Yesus yang adalah Tuhan hidup di muka bumi ini untuk mengampuni dosa manusia. Oleh karena dia nanti akan mati. Pada saat itu, ketika dia mati itu maksudnya tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk selamat kecuali korban. Dari sejak Kain dan Habel itu adalah menuju kepada Yesus. Korban-korban yang dilakukan menumpahkan darah. Diakhiri dengan tumpah darah Yesus sendiri. Menggantikan domba-domba yang dikorbankan. Menunjukkan kepada kita semua, seluruh umat manusia, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya mari datang kepada Yesus. Apapun masalahmu, sebesar apapun dosa kita, semeraut apapun problema kita, Yesus dapat menyelamatkan
saudara dan saya. Yesus mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, katanya, merah seperti kermiji, maka kita akan putih seperti salju untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Yesus, orang yang lumpuh itu dengan iman dia datang kepada Yesus. Saudara dan saya, di zaman ini pun ketika kita datang kepada Yesus, saya ulangi, datang kepada Yesus yang tidak hadir secara fisik manusia pada saat ini, tetapi dia hadir di mana saja ketika kita datang mengundang dia di dalam doa, di dalam iman. Dia akan mengampuni dosa kita sebesar apapun. Dan dikatakan dalam sebuah lagu ini mengatakan, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebesar apapun, dengan sukacita datang kepada Tuhan minta ampun, maka dosa kita, dosamu, dosa saya, dosa saudara-saudara, dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghapus dosa kita dan tak diingatnya lagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, pada malam ini kami telah diingatkan oleh firman Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa kami, sebesar apapun dosa kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, seperti orang yang lumpuh itu punya iman datang kepada Tuhan, maka Yesus setiap saat akan mengampuni kami. Sebesar apapun dosa kami, Tuhan akan menghapuskan dosa kami, bahkan tidak mengingat-ingat lagi, dan kami layak untuk diselamatkan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kami akan dibawa masuk naik ke sorga. Itu sebabnya kerinduan kami Bapa. Semua umat-umat Tuhan juga yang menonton YouTube ini akan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang menyelamatkan, mengampuni dosa, menyediakan tempat bagi semua orang yang datang kepada Tuhan. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, maka semua orang yang percaya, baik yang sudah mati dalam Tuhan dan juga orang yang hidup pada saat itu, akan diangkat naik ke surga bersama dengan ribuan jutaan malaikat dan juga manusia yang sudah ditebus. Biarlah pengharapan boleh terjadi bagi semua kami yang mendengarkan YouTube ini. Ampunkan dosa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dosamu dihapuskan, meskipun sangat besar. Dosamu dihapuskan, meskipun sangat besar, amat besar kasih-Nya yang mengampuni dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan, meskipun sangat besar, meskipun sangat besar.
dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Dosamu diampuni, tak diingatnya lagi. Hai, pandanglah padaku, kata Tuhanmu. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak diingatnya lagi, tak diingatnya lagi. Dosamu dihapuskan, tak diingatnya lagi. Amin.